Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review Property. Hari ini saya sedang berada di perumahan Araya, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut mereview salah satu rumah contoh terbarunya. Menariknya, rumah contoh kali ini dirancang langsung oleh arsitek ternama bernama Paulus Setiabudi. Penasaran kira-kira seperti apa kolaborasi mewah Araya dengan sentuhan arsitek dari Paulus Setiabudi? Yuk ikutin terus video ini sampai akhir ya. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depan rumah contohnya ya. Untuk rumah contoh di belakang saya ini diberi nama Ars House. Untuk rumah ini berdiri di lahan seluas 120 meter persegi dengan dimensi 6 x 20 meter. Sedang untuk luas bangunannya sendiri sebesar 273 meter persegi, teman-teman. Nantinya untuk rumah ini terdiri dari 3 lantai ya. Oke, kita lihat ya. Untuk desain dan konsep rumah ini dia mengusung konsep modern kontemporer ya, dengan sentuhan minimalis dan juga industrial tropis, teman-teman. Mungkin sebelum saya masuk, saya ingin jelaskan dulu untuk tampilan fasad depan rumahnya. Untuk bagian atap di sini terlihat dia menggunakan bentuk pelana ya. Jadi terdapat sudut kemiringan agak curam, tapi tetap membawa kesan modern. Kita juga bisa lihat ya, untuk elemen ars juga diaplikasikan di bagian depan fasad rumahnya, teman-teman. Di bagian atas kiri terdapat semacam bentukan lengkung untuk bagian belakang di area balkon lantai 3-nya, teman-teman. Kemudian di bagian lantai 2 juga bisa kita lihat ya, terdapat semacam bentukan arch di bagian dinding, di mana di sana dia mengcover untuk bagian jendela di bagian lantai 2-nya, teman. Nah, sedangkan di bagian balkon lantai 2-nya juga terlihat ya, terdapat semacam bentukan dinding untuk area balkon dengan bentuk lengkungan arch. Oke, mungkin sekarang kita coba lihat untuk bagian carport depan rumahnya, teman. Untuk area carport depan rumahnya ini cukup lega sekali ya. Ini bisa muat untuk 2 mobil, teman-teman. Menariknya untuk bagian lantai dia sudah menggunakan batuan andesit ya. Pastinya ini juga rawan kotor dan mudah dibersihkan, teman-teman. Kemudian yang menariknya adalah di bagian dindingnya ini, teman-teman. Dia menggunakan bata expose ya, yang kemudian di finishing dengan cat berwarna abu tua. Menarik ya. Kemudian untuk area carport ini juga sudah diberikan semacam penutup kanopi, dan di sini dia dipadukan dengan besi hulu dan juga kaca sunblack ya, teman-teman. Jadinya ini juga membuat area carport menjadi lebih terang ya, karena mendapat pencahayaan dari atas. Nah, bisa kita lihat ya, untuk tampilan bagian depan rumahnya yang lantai 1, di sini untuk bukaan jendelanya cukup banyak sekali ya. Di sini dia menggunakan frame alumini dan juga kaca bening, kira-kira hampir 80% dari lebar rumahnya, teman-teman. Dan apabila ini dibuka, dia ini model sliding ya. Jadinya ketika dibuka semuanya, pastinya untuk penghawaan dan juga pencahayaan bisa masuk dengan sangat maksimal untuk ke bagian dalam rumahnya. Oke, dari area sini mungkin kita langsung lihat untuk bagian dalam rumahnya. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area dalam rumahnya ya. Untuk area pertama di sini bisa saya sebut sebagai area foyer. Untuk di area foyer ini terdapat semacam satu kredensa panjang ya, kemudian ditambahkan dengan satu kursi cantik, teman-teman. Nah, yang mencuri pandangan saya adalah di bagian dinding belakangnya ini ya. Sepertinya arsitek dia menggunakan random tekstur ya, antara batuan halus dipadukan dengan batuan kasar yang menonjol. Tampilannya cukup unik tapi cantik, teman-teman. Nah, untuk bagian lantainya di sini, rumah ini dia sudah menggunakan granit tile dengan ukuran cukup besar ya, dengan tekstur matte dan juga motif batu alam, teman. Nah, dari area foyer ini kita lanjut ya untuk lihat ke area ruang keluarganya. Berhubung rumah ini dia mengusung konsep open space, jadinya untuk ruang keluarga berada di samping kanan area foyer tadi, teman-teman. Di sini untuk area ruang keluarganya cukup lega ya, berhubung dimensinya cukup besar. Dari segi pencahayaan juga sangat bagus, berhubung di belakang saya ini terdapat jendela A yang cukup besar ya, dengan bukaan sliding. Nah, menariknya adalah di bagian backdrop TV-nya ini, teman-teman.
tampilannya bisa kita lihat ya, sangat clean dan juga minimalis. Pemilihan warnanya juga sangat bagus ya, terlihat kontras dengan area di sekelilingnya. Nah, menariknya di bagian atas terdapat isi-isi kayu. Di sini juga memiliki fungsi untuk menyimpan AC ya. Tampilannya jadi lebih rapi dan tidak terlalu kelihatan teman-teman untuk bagian AC-nya. Kemudian di sini untuk bagian meja TV-nya juga cukup panjang ya. Kita bisa taruh peralatan elektronik kita di bagian atas ini dan masih ditambahkan storage penyimpanannya berupa laci di bagian bawahnya. Menarik sekali ya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik teman-teman, yaitu bagian plafonnya di sini ya. Plafonnya walaupun terlihat sangat simpel, tapi di sini yang mencuri perhatian saya adalah terdapat garis line hitam. Ini memberikan aksen yang sangat menarik ya untuk di bagian plafon ini. Tampilannya simpel tapi cukup elegan. Oke, mungkin dari area ruang keluarga ini kita lanjut ya untuk lihat ke area ruang makannya teman-teman. Sekarang ini saya sedang berada di area makannya ya. Bisa dilihat di sini terdapat meja makan dengan model lingkaran, muat untuk 4 orang teman-teman. Tampilannya sangat cantik ya, berhubung di bagian belakangnya di sini masih diberikan semacam backdrop kayu yang menunjang supaya area bagian meja makannya jadi lebih estetik lagi teman-teman. Untuk di bagian area meja makan di sini juga terlihat sudah disediakan skylight ya. Pastinya untuk penerangan alami di area meja makan juga dapat teman-teman. Nah, di depan area meja makan di sini juga terdapat lift ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke bagian area dapurnya. Untuk area dapur di sini bisa kita lihat ya, sangat premium sekali. Berhubung untuk materialnya di sini dia sudah menggunakan marble hingga ke bagian backsplash-nya teman-teman. Menariknya untuk pemilihan warna juga dipadukan ya dengan area ruang keluarganya. Di sini hampir semuanya berwarna putih. Untuk bagian kabinetnya juga didesain dengan adanya bentuk arch ya, bentuk lengkung di bagian sisi-sisinya. Kemudian tampilannya juga sangat clean, tidak ada handle. Dia menggunakan frameless di sini teman-teman, tanpa handle ya. Nah, kemudian sudah terdapat kompor, cooker hood, dan menariknya di bagian atas di sini. Nah, ketika kita buka, lampu LED langsung menyala teman-teman. Ini memudahkan kita untuk mencari barang dan juga membuat tampilan kabinetnya menjadi lebih mewah ya. Kemudian untuk area sink ada di sini, cucian. Nah, di lubang ini nantinya kita bisa taruh microwave ataupun oven ya. Di bagian bawah di sini juga terdapat kabinet untuk kita bisa taruh dispenser teman-teman. Kira-kira di mana untuk kulkasnya? Nah, ternyata untuk bagian kulkas teman-teman, bagian pintunya dia sudah digabung ya dengan panel kabinet dapurnya. Jadi terlihat sangat bersih sekali teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut. Di bagian kanan saya ini bukan merupakan dinding ya, melainkan ini adalah pintu kamuflase untuk menuju ke area dapur kotor dan juga kamar untuk ART teman-teman. Kita coba lihat ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya untuk lihat ke lantai 2-nya. Tapi mungkin kita lewat tangga saja ya, tidak perlu naik liftnya teman-teman. Oke. Sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Bisa kita lihat di kanan saya ini terdapat akses lift ya. Kemudian untuk di lantai 2 ini nantinya terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sharing teman-teman. Sebelum kita lihat seperti apa kamarnya, mungkin saya ingin tunjukkan satu spot menarik di lantai 2-nya teman-teman. Spot menarik itu adalah ini teman-teman, ini adalah area inner patio ya. Jadinya ini bisa difungsikan untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga, ngobrol santai ketika pagi ataupun sore hari di sini teman. Menariknya untuk bagian dindingnya hampir sama ya dengan area foyer di lantai 1. Di sini perpaduan batuan alam kasar dan juga halus ya. Tampilan jadi lebih unik dan juga cantik. Di bawah sini terlihat terdapat kaca sunbrush. Ini merupakan skylight untuk bagian area meja makan yang berada di lantai 1 teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini semuanya hampir
Jendela-jendelanya menggunakan frame alumini dengan bukaan sliding ya. Pastinya ketika dibuka, penghawaannya juga bisa masuk hingga ke bagian kamar-kamar dan area tengah di lantai 2-nya. Oke, mungkin dari sini kita lihat seperti apa kamar pertama di lantai 2-nya, teman. Let's go. Nah, ini adalah kamar pertama di lantai 2-nya ya. Dari segi luasan cukup lega ya. Bisa kita lihat untuk bagian headboardnya di sini, dia menggunakan panel empuk ya, yang kemudian di finishing dengan warna abu-abu, yang sangat sesuai dengan tampilan bagian belakang saya ini, teman-teman. Nah, untuk di bagian atasnya di sini, dia juga dipercantik dengan adanya ambalan panjang dan juga ada lampu LED strip ya, yang kemudian ditambahkan dengan adanya lampu sorot di bagian plafonnya. Menariknya untuk bagian wardrobe di bagian belakang ini, dia diberikan warna yang senada dengan bagian dindingnya, jadi terkesan lebih bersih dan juga menyatu ya. Oke, kemudian di samping wardrobe ini juga masih disediakan tempat duduk santai, teman-teman. Nah, di bagian atas di sini juga ini menarik, teman-teman. Jadinya terdapat semacam para-para kayu. Ini difungsikan untuk menyimpan AC ya, jadinya terlihat lebih rapi lagi. Untuk bagian lantai di kamar ini dia sudah menggunakan lantai kayu ya. Dan juga pencahayaan, kalian tidak perlu khawatir. Selain mendapatkan pencahayaan dari area inner patio di tengah, bagian belakang di sini juga terdapat akses bukaan pintu menuju ke area balkon belakangnya, teman-teman. Nah, di depan bagian bednya terdapat semacam meja rias ataupun meja kerja cukup panjang ya, model melayang yang membuat bagian lantainya terkesan lebih luas lagi. Bagian backdrop bagian meja kerjanya ini juga tampilan sangat bagus, pemilihan warnanya cukup kontras ya. Jadi tampilannya ini sangat menarik dan juga cakep sekali sih. Oke, kira-kira seperti apa kamar keduanya? Yuk kita langsung lihat ya. Sekarang ini saya berada di kamar keduanya ya. Dari segi dimensi hampir sama, teman-teman. Di sini juga cukup lega, desainnya juga menarik ya. Di bagian sisi kiri saya ini terdapat semacam meja kerja, dia model melayang ya. Juga membuat kesan lantainya jadi terlihat lebih luas lagi, teman-teman. Kemudian dipercantik dengan adanya ambalan di bagian atas. Di depan saya terdapat bed. Menariknya di bagian belakang bednya di sini terdapat panel kayu dengan pemilihan warna yang cukup kontras ya, antara warna gelap dipadukan warna terang. Tampilan jadi lebih estetik lagi, teman-teman. Nah, kemudian di samping kiri kanannya masih disediakan lakas dan juga ada satu bench ya. Untuk di depan bednya di sini terdapat wardrobe cukup besar. Di sini terdapat 4 bukaan pintu, teman-teman. Nah, spot yang paling menarik untuk di kamar kedua ini adalah di depan saya. Berhubung di sana terdapat bukaan jendela cukup besar ya, yang menghadap langsung ke bagian depan rumahnya. Menariknya, di sana juga terdapat balkon, di mana untuk bagian balkonnya terlihat bentukan lengkung art sesuai dengan nama rumah ini, teman-teman. Oke, mungkin dari kamar kedua ini kita coba lihat kamar mandi sharing di lantai 2-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum menuju ke lantai 3, saya ingin tunjukkan dulu ya, untuk di bagian bordes di tangga ini cukup menarik ya. Kita bisa lihat bagian dinding belakang saya ini masih sesuai tema dengan nama rumah ini, teman-teman. Jadi bentukannya masih berbentuk ars dan lengkung ya. Untuk area tangga dipercantik dengan bagian lantainya juga ya. Di sini dia masih menggunakan flooring kayu. Kemudian bagian railingnya di sini dia masih menggunakan kaca tempered ya, yang memberi kesan lega karena transparan dan juga mewah, teman-teman. Kemudian juga di bagian bawah pegangannya masih diberikan lampu LED ya. Ini juga memberi kesan estetik untuk di bagian area tangga ini. Kemudian untuk bagian atasnya di sini bisa kita lihat ya. Di sini terdapat semacam penurunan plafon dengan bentuk yang cukup unik ya. Dengan bentuk lengkungan juga, dan juga diberikan skylight di bagian kiri dan kanannya. Pastinya untuk pencahayaan di area bordes ini jadi lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut untuk naik ke lantai 3-nya. Sekarang ini saya sudah berada di lantai ketiga ya. Untuk di lantai ketiga ini sangat menarik, teman-teman. Berhubung lantai ketiga difungsikan sebagai kamar utama ya. Jadi total dari depan hingga ke belakang, teman-teman. Mungkin kita lihat dulu untuk area bagian kamarnya ya.
Nah teman-teman, ini adalah tampilan kamar utamanya. Gimana menurut kalian? Sangat cantik sekali ya. Untuk bagian lantainya di sini, dia juga masih menggunakan lantai kayu ya. Hanya polanya saja yang berbeda teman-teman. Dia menggunakan pola zigzag atau dikenal dengan herringbone ya. Kemudian bagian backdrop bednya di sini juga cukup unik, berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya. Di depan bednya di sini juga terdapat semacam lemari yang bisa difungsikan kita taruh pernak-pernik hiasan ya. Kemudian juga bisa taruh TV di bagian tengahnya. Di bagian atas juga masih sama konsepnya, tempat untuk menyimpan AC ya, supaya terlihat lebih rapi lagi. Nah, untuk pencahayaan di sini juga sangat maksimal seperti kamar tadi yang ada di lantai 2. Bukaan full dari kiri hingga ke kanan yang langsung bisa melihat ke area sisi depan rumahnya teman-teman. Karena ini kawasan area, jadinya bisa kita lihat tampilan depan ini pemandangannya sangat indah sekali ya teman-teman. Oke, bagian plafonnya bisa kita lihat juga dipercantik dengan adanya line hitam ditambahkan dengan lampu spot, membuat area di kamar ini jadi lebih menarik dan juga modern sekali teman-teman. Kemudian di area depan saya ini terdapat semacam tempat duduk memanjang yang juga bentukannya ini masih menyatu dengan konsep rumah ini, jadi bentukannya model lengkung ya. Kemudian di belakangnya itu terdapat bukaan jendela menuju ke area void di inner patio tadi teman-teman. Untuk di kamar utama ini selain terdapat balkon di bagian depan saya ini, kemudian juga masih ada balkon samping teman-teman. Untuk aksesnya berada di samping kabinet lemari meja TV-nya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas area tempat tidurnya, mungkin sekarang saya akan tunjukkan untuk area walk-in closet dan juga kamar mandi di kamar utamanya teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi ya review lengkap untuk rumah Ars House ini. Gimana menurut kalian rumahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Untuk rumah Ars House ini bisa dibilang rumah yang cukup premium ya, karena lokasinya juga sangat strategis berada di kawasan perumahan area ya teman-teman. Dan juga dari segi pemilihan materialnya juga sangat berkelas. Nah, jika kalian ingin memiliki rumah Ars House ini, rumah ini dibanderol dengan harga 3.795.000.000 teman-teman. Itu sudah include dengan adanya lift ya. Tapi nanti apabila kalian misalkan ingin request tidak ada lift juga bisa teman-teman. Nanti pastinya ada pemotongan harga ya. Nah, tapi harga itu tadi masih belum include dengan furniture yang ada di dalamnya. Seperti rumah contoh ini teman-teman. Apabila mungkin kalian ingin terima jadi seperti rumah contoh ini juga bisa ya. Mungkin untuk unit ini hanya tersedia satu saja teman-teman. Kalian bisa beli di harga 4.795.000.000. Nantinya untuk rumah Ars House ini sudah tersedia satu ready stock ya, rumah kosongan. Nah, apabila rumah ready stock itu sudah terjual, kalian juga jangan khawatir karena masih tersedia 4 unit lagi teman-teman. Oke, jika kalian tertarik dengan rumah ini, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Nah, kalau kita ngomong benefit apa yang kita dapatkan jika kita membeli rumah Ars House ini, banyak sekali teman-teman. Berhubung di perumahan area ini sangat lengkap sekali ya, sudah terdapat plaza area, Superindo, banyak juga pemilihan cafe viral ya di kawasan area. Kemudian juga ada Universitas Binus teman-teman. Nah, sangat menarik ya. Itu juga menjadi opsi yang terbaik untuk kalian memilih rumah Ars House ini. Oke teman-teman,
Mungkin video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit, sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review properti berikutnya. Bye!